Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Puji Astuti, NPM 1702040082. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang arbitrase. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama yaitu pengertian arbitrase. Arbitrase berasal dari kata arbiter yang berarti wasit. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang selanjutnya yaitu pengertian arbitrase menurut para ahli hukum, yaitu yang pertama, menurut Subekti bahwa arbitrase menurutnya adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang akan diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Yang kedua yaitu menurut Priyatna Abdurrashid, yaitu bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis arbitrase. Yang pertama yaitu arbitrase ad hoc atau volunter. Arbitrase ad hoc adalah suatu badan yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa tersebut. Yang kedua yaitu arbitrase institusional atau institutional arbitration. Dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958, arbitrase institusional ini disebut dengan istilah permanent arbitral body. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen. Menurut Gunawan Wijaya, arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap. Kemudian, arbitrase institusional ini apabila dilihat dari sudut ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, arbitrase institusional nasional atau national arbitration. Menurut Ridwan Widyastoro, arbitrase nasional adalah penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam satu atau negara di mana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang sama. Kemudian yang kedua, arbitrase institusional internasional atau international arbitration. Arbitrase internasional ini menurut Ridwan Widyastoro adalah kebalikan dari arbitrase nasional, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa di mana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu arbitrase institusional regional atau regional arbitration. Arbitrase ini adalah suatu lembaga arbitrase yang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, seperti Regional Center for Arbitration yang didirikan oleh Asia Africa Legal Consultative Committee. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum arbitrase. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang ketiga yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Yang keempat yaitu Uncitral Arbitration Rules.
yang